Selamat pagi. Pagi. Dengan siapa? Nama saya Rizka. Oh, selamat pagi Rizka. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Rizka. Saya mahasiswa dari Fakultas Bimbingan Konseling Universitas Indonesia. Hari ini saya sedang mengadakan studi kasus. Jadi mohon waktunya, kesediaannya untuk berbagi cerita sama saya dan kita berdiskusi atau konseling lah mungkin bahasanya ya. Rizka sebelumnya tahu ini dari siapa? Bisa tahu saya bisa sedang melakukan perkuliahan BK ini dan mengadakan konseling ini dari siapa? Dari teman-teman aja sih. Dari teman-teman ya. Kalau boleh tahu, Rizka umur berapa? Umur saya 31 tahun. 31 tahun. Sudah menikah? Sudah pernah menikah. Sudah pernah menikah? Iya. Artinya saat ini sedang single? Iya. Sudah dikaruniai anak? Sudah. Berapa? 2. 2? Cowok atau cewek? Cowok semua. Cowok semua? Iya. Umur berapa Rizka? Yang pertama 10 tahun, yang kedua 4 tahun. 10 tahun, 4 tahun. Terus tadi kan, maaf ya kalau diizinkan, tadi kan sebelumnya kamu bilang bahwa kamu pernah menikah, artinya saat ini sedang tidak menikah. Nah, sudah berapa lama, maksudnya lepas dari pernikahan itu? Hampir 5 tahun. Wah, 5 tahun? Iya. Belum pengen nikah lagi? Enggak dulu deh. Kenapa? Ada trauma kah di pernikahan atau gimana? Sebenarnya kalau trauma sih enggak, cuman kayaknya lebih enak. Untuk saat ini lebih enak sendiri aja. Alasannya? Enaknya itu kan pasti ada alasannya, maksudnya Iya. yang melatar belakangnya. Ya kayak gimana ya, dulu kan dapat suami kayak anak kecil ya sifatnya. Oh, Jadi- dapat suami kayak anak kecil sifatnya. Jadi Terus, kayak bukannya dapat sosok suami malah dapat kayak sosok anak kecil, jadi capek banget. Nah pas waktu ngalamin sendiri begini kok kayaknya lebih enjoy, lebih nyaman. lebih bisa mencintai diri sendiri lah. Jadi itu alasan kenapa perpisahan itu harus terjadi karena sifat kanak-kanakannya sang suami gitu. Enggak sih, kalau itu sih sesuatu yang masih bisa dimaklumi ya. Cuman kalau saya itu punya prinsip, kalau sudah tidak bisa setia ya udah gitu. Oh, artinya faktor kesetiaan gitu. Iya, setia. Kesetiaan. Maksudnya kesetiaan dari pihak suami berarti kan? Kenapa suaminya kalau boleh tahu? Ada masa lalunya yang nggak bisa terima perpisahan mereka gitu. Masa lalunya nggak bisa terpisah mereka. Oh, mungkin Mantannya. Yang Berarti masih mungkin ngejar-ngejar. mantan pacarnya belum bisa move on, masih ngejar dia dan dia istilahnya ke bawah gitu. Iya kan, Atau karena gitu. dia itu juga nggak peduli kan si suami saya ini udah menikah apa belum, tetap dikejar. Jadi ketika saya sama suami ada masalah, dia coba masuk terus. Iya. Tapi maksud saya itu kan artinya lama dong menikah. Anak kan udah 2, berarti lama pernikahan berapa tahun gitu. Maksud saya anak 2, yang satu 10 tahun, yang satu 4 tahun, menikah udah 5 tahun. Maaf ya, kok beda ya? Maksudnya 5 tahun yang lalu berarti kan harusnya anak pertama baru kan? Karena kan anak pertama tadi 10 tahun, anak kedua 4 tahun. Nah terus kamu bilangnya sudah single parent dari 5 tahun yang lalu. Nah terus ini anak yang kedua 4 tahun, apa anak adopsi atau anak gimana? Anak sendiri loh. Anak sendiri? Oh, artinya udah sempat menikah lagi? Iya, ini kalau yang ini suami kedua. Oh, suami kedua. Oh, jadi anak kedua itu dari suami kedua. Terus kamu masih sampai sekarang sama suami yang kedua? Enggak lah. Kenapa enggak sama? Maksudnya alasannya apa? Kok bisa yang pertama karena mungkin oke lah karena dia digoda oleh perempuan lain dan dia itu cerita yang suami kedua ini yang tadi. Oh, yang kedua ini suami kedua. Dan yang suami yang pertama itu? Oh, berarti berarti Rizka itu sudah menikah 2 kali. Iya, 2 Yang kali. pertama sama suami pertama, terus yang barusan diceritakan adalah cerita terakhir dari suami yang terakhir. Iya. Kekanak-kanakan, terus dia digoda oleh mantannya yang bisa move on, akhirnya terbawa arus dan meninggalkan kamu gitu. Kalau masalah meninggalkan mah saya yang ninggalin. Oh, kamu yang berusaha meninggalkan. Iya. Terus kalau yang kalau kita flashback dari urut dari pertama, kalau yang pertama kenapa? Ya kalau pertama ini aja ceritanya. Nggak usah. Ya memang faktornya sama juga, selingkuh juga. Selingkuh juga. Mungkin karena dulu itu Kebanyakan. dan
Yang kedua juga sama sih, kayak belum siap menikah tapi menikah, memaksakan untuk menikah gitu. Faktornya jadi perselingkuhan. Heeh. Tapi kenapa kamu sibuk kerja dulunya atau gimana kok sampai maaf suami selingkuh? Enggak, kalau yang pertama itu justru nggak bolehin saya kuliah, nggak ngebolehin saya kerja. Nggak bolehin kamu Ya, kuliah, nggak bolehin karena kamu kerja. Artinya kamu di rumah aja gitu? iya, itu karena kecemburuannya yang besar. Sama sih Oh, sebenarnya dua-duanya. protektif gitu? Orangnya Iya. protektif gitu? Sama dua-duanya. Suami pertama, kedua protektif dulu. Terus kamu tadi udah nurutin semuanya? Udah diturutin, nggak taunya ya kan karena saya nggak kerja, terus dia juga perusahaannya oleng kan waktu itu. Oh, beliau pengusaha? Iya, oleng gitu. Jadi dia tuh bilangnya kalau keluar rumah itu lagi cari tambahan lah apa gitu kan, namanya posisi dulu tuh 4 bulan langsung dikarunia anak kan, langsung hamil. Katanya uangnya itu dari perempuan-perempuan yang dia deketin gitu, jadi nggak cukup satu kalau yang pertama perempuan. Jadi dia main di luar alasannya untuk mencari nafkah tambahan, tapi justru bermain dengan perempuan-perempuan itu. Iya. Gitu. Dan itu kamu nggak tahu? Nggak tahu karena kan nggak boleh kemana-mana. Sampai berapa lama kamu akhirnya semua itu terbongkar? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Terus setelah itu kamu mengakhiri hubungan dengan suami yang pertama, terus kamu menikah lagi dengan suami yang kedua itu yang kamu bilang jarak 6 tahun kurang lah baru saya nikah lagi sama yang kedua. Sama yang kedua? Nah, itu pun taruh ya. Oh, taruh. Jadi tanpa pacaran dulu langsung nikah lagi, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi lagi. Ya itulah kan karena mungkin taruhnya itu cuma sebulan ya, singkat gitu. Karena dianya yang udah yakin, yang udah mantep. Ternyata alasan dia menikah itu supaya ada yang gimana sih, memperhatikan dia, yang menyediakan segala kebutuhan dia. Ya kan dia nikahin seorang istri bukan babu. Oh, itu cara pandang dia kepada kamu di awalnya. Terus akhirnya dari alasan itulah kamu ngerasa kamu kurang dihargai dan kamu menentukan berpisah selain perselingkuhan tadi gitu. Ya jadi jatuhnya kayak waktu menikah itu saya tuh kayak ibunya bukan kayak pasangannya. Jadi nurutin maunya dia. Ya pokoknya anak-anak banget lah. Dan kamu nggak tahu sebelum kamu menikah tuh bisa sama sekali nggak tahu karena taruh tadi gitu. Iya, dan jumplang banget sebelum menikah itu waktu taruh dia dewasa sekali ya, dewasa segala macam lah yang bikin sayanya juga yakin. Ataunya pas sudah menikah dan itu cuma jarak seminggu loh. Jarak seminggu dari pernikahan? Langsung kebuka semua sifat. Terus kamu nggak coba mempertahankan, memahami kondisinya karena kan sorry ya, maksudnya kan sudah menikah nih, artinya kan sudah ada gambaran kita mau hidup bersama, tapi ternyata nggak sesuai realita. Terus kamu nggak ada ikhtiar gitu atau mungkin usaha untuk mempertahankannya? Enggak, karena nggak pantas dipertahanin lah, karena sudah ada KDRT, KDRT juga? Iya. Padahal itu baru seminggu menikah? Tidak. Seminggu menikah sudah melakukan KDRT, perselingkuhan, kekanak-kanakan tadi sifatnya yang terus juga mulutnya kasar juga. Komplit. Jadi kan nggak pantas diperjuangkan. Jadi kamu ngerasa berarti nggak melakukan mediasi apapun, langsung kamu pikir ya mantap udah. Sudah mantap langsung ambil keputusan gitu. Tidak pantas dipertahankan. Terus sekarang anak 2, posisi kamu bekerja? Waktu sama dia nggak juga karena waktu sama suami pertama dan kedua tetap masih belum bekerja? Enggak, sebenarnya bekerja, tapi pas menikah itu dapat sebulan lah dia bilang aku maunya ditemenin kamu terus. Jadi dia nyuruh saya berhenti di tempat saya kerja, nemenin dia terus. Ya itu saking kekanak-kanakannya dia pengen kalau kerja itu saya di depannya dia. Gitu. Terus apa yang kamu kerjain di depan dia? Diam aja ngeliatin dia, yang penting tuh saya kelihatan dia gitu. Oh, artinya yang penting di depan mata dia ada kamu gitu. Iya. Terserah kamu mau ngapain aja, yang penting ada, maksudnya saat dia di situ ada kamu gitu. Iya. Tapi dia kerja waktu itu masih? Kerja dia. Nah terus akhirnya kan memutuskan untuk berpisah kembali setelah pernikahan yang pertama. Maksud saya gini, kamu akhirnya setelah perceraian kedua itu baru kamu memutuskan kerja kembali? Iya, 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun baru kerja lagi. 1 tahun pisah sama dia baru kerja lagi. Ada trauma nggak sih kalau misalkan maaf ya gagal pernikahan di pertama karena mungkin faktor perselingkuhan, ternyata mau berharap di pernikahan yang kedua kita bisa lebih baik, ternyata dia itu nggak lebih baik gitu loh. Menurut kamu
ada trauma nggak sih ke diri kamu makanya kamu sampai saat ini sudah 5 tahun berjalan masih memilih untuk single? Oh. Kalau trauma sih di awal-awal. Traumanya di awal-awal. Di awal-awal waktu kenapa sih gitu nyalain keadaan, bahkan sempat nyalahin Tuhan kan. Tapi kan tapi tidak melakukan hal konyol? Enggak. Mesti lari ke hal-hal negatif? Enggak. Gitu. Jauh itu, karena saya juga orangnya nggak suka, udah berhenti di zaman gaul lah sono sini temen-temen, enggak, lebih seneng ya udah di rumah sama keluarga gitu. Jadi jauh lah dari hal-hal yang negatif gitu. Ya alhamdulillah kepedulian keluarga akhirnya nggak sampai kamu kelari ke hal negatif ya? Lebih ke anak sih. Lebih ke anak? Oh, alasan anak? Kenapa anaknya? Maksudnya kenapa alasan anak itu menjadi alasan? Gak tahu, karena dari hati itu anak nomor 1 dibanding pasangan ya. Karena mikirnya kan ini anak tuh generasi selanjutnya saya gitu, yang nanti bakal di samping saya terus lah. Kalau ibarat anak nggak bakal nyakitin, suami mah bisa nyakitin. Jadi saya lebih ke anak gitu. Oh, jadi kamu dari perpisahan itu kamu satu mengambil hak asuh anak, terus kamu bertahan dengan kehidupanmu karena dengan alasan anak tadi ini, memperjuangkan anak gitu supaya ya bisa menemani sampai nanti gitu kan. Iya. Terus akhirnya kan kamu memutuskan untuk bekerja lagi. Nah, apa sih suka dukanya ketika menjadi single parent yang harus membagi waktu dengan 2 anaknya, sedangkan tanggung jawab asuh tetap di kamu? Terus kedua, nafkahnya gimana? Apakah suami, maaf ya, pertama dan kedua itu memberikan nafkah materi mungkin kepada anak-anaknya, atau full kamu yang nyari sendiri? Kalau untuk nafkah sih dua-duanya lepas tangan. Jadi dari perceraian sampai sekarang nggak ada nafkah materi? Dua-duanya pun nggak ada. Nggak ada yang namanya nafkahin itu. Jadi ya pure saya semua itu. Kamu sendiri yang menafkah, maksudnya mencukupi kebutuhan 2 anak itu? Iya. Terus akhirnya itulah alasan kamu untuk memilih untuk bekerja lagi? Iya. Bekerja lagi? Awalnya enggak, awalnya kan masih kan 1 tahun. 1 tahun kan kamu belum tuh, berarti kan kamu mungkin memanfaatkan tabungan. Enggak, saya malah nggak punya tabungan. Nah, terus dari 1 tahun itu gimana? Pertama ngandelin orang tua ya, pertama. Minta dibantu orang tua. Pertama. Terus ya karena saya itu selalu yakin Allah itu nggak akan membuat kelaparan makhluknya. Iya, nggak akan ngebiarin umatnya itu, apalagi ada anak kan. Jadi keyakinan itulah yang ya walaupun sebenarnya pahit ya, tapi kan selalu berpikir ini pasti bisa dilewatin kok, ini pasti bisa dilewatin, selalu nyemangatin diri sendiri gitu. Waktu 1 tahun sulit. Afirmasi dalam diri kamu adalah kamu yakin bahwa aku bisa melewati ini dengan pertolongan Allah, artinya nanti akan ada jalan yang terbaik gitu. Dan selama harapan 1 tahun itu tuh banyak harapan kayak harus punya rumah sendiri, kerjaan yang layak, segala macam. Dan ya karena kita niatnya baik ya, ngerawat anak gitu yang memang sudah disia-siakan gitu sama mantan suami. Ya alhamdulillah kebuka semua rezeki, kayak sekarang sudah punya rumah sendiri. Terus pekerjaan juga ya sudah bisa dibilang udah bisa tenang lah gitu ya. Artinya cukup gitu. Tapi sorry, cara kamu bagi waktunya gimana ya? Kan kamu harus kerja, terus ada 2 anak di rumah. Itu kan nggak gampang loh menjadi single parent yang mengurus 2 anak dengan segala aktivitas dan tuntutannya di dalam pekerjaan. Terus masih juga mikirin yang pada di rumah. Terus saat kamu misalnya kayak kerja nih, anak-anak sama siapa gitu, gimana? Ya karena saya punya ibu yang luar biasa ya. Jadi ketika saya kerja ya beliau yang jaga anak-anak. Oh, jadi kalau kamu kerja dijaga sama neneknya? Iya, tapi kan kalau saya sudah pulang ya kamu yang pegang lagi? Full saya tuh sampai saya kerja lagi nanti besok. Jadi dibantu ibu juga untuk mengurus anak-anak selama kamu kerja. Nanti kalau sudah di rumah baru kamu ambil, kamu balik lagi untuk merawat mereka gitu. Iya. Nah, tadi kan menarik ya, kamu bilang justru dari keadaan itu kamu punya keyakinan bahwa Allah akan menolong dan memberikan jalan. Apalagi anak ini kan mempunyai kebutuhan dan Allah pasti cukupi gitu kan. Sampai kamu berkeyakinan sekuat itu, afirmasi dalam pikiranmu luar biasa, yang sampai akhirnya kamu mendapatkan pekerjaan yang cukup baik. Tadi kamu bilang juga dapat rumah gitu kan. Maksudnya
memiliki Bisa rumah bangun. saat ini gitu, akhirnya bisa memiliki rumah. Memang sebelum kamu menikah kamu nggak punya rumah, maksudnya saat kamu menikah dengan suamimu pertama dan kedua itu nggak Kalau yang pertama kan memang dia nggak punya, punya. jadi masih sama keluarganya. Bareng keluarga Nah, besarnya gitu. kalau yang kedua ini sebenarnya dia punya rumah warisan gitu, cuman satu rumah bagi dua gitu. Dibagi karena saudara sekandungnya mungkin. Udah gitu kayak sifat perilaku kakaknya yang satu rumah ini kan kurang bagus, makanya kita lebih baik ngontrak gitu. Kalau yang kedua akhirnya dari situ kamu berpikir bahwa pas kamu udah berpisah, orientasi kamu adalah mencari pekerjaan selain untuk mencukupi kebutuhan anak dan kamu, tapi kamu juga punya keinginan untuk bisa memiliki rumah agar lebih nyaman dengan anak-anak gitu. Iya, maksudnya biar nggak nyusahin orang aja, pengen apa-apa sendiri gitu. Kan gini ya, kan sekarang artinya sudah punya rumah, udah punya gaji, penghasilan tetap yang ya cukup lah dikatakan, bahkan anak-anak pun ya bahagia lah, maksudnya tercukupi lah semua kebutuhannya. Nah, kenapa kamu belum pengen menikah, atau memang ada trauma tersendiri kah sampai kamu memutuskan untuk tidak menikah, belum untuk menikah lagi, atau ada alasan lain yang membuat kamu bertahan untuk aku lebih baik single parent? Enggak sih, kayak lebih realistis aja sekarang. Kalau dulu kan terlalu banyak kasihannya gitu sama laki-laki, empatinya lah. Jadi sehingga dimainin perasaannya. Perasaan kita tuh jadi effortnya pengen gede aja ke dia. Kalau sekarang kayak nggak cocok ya udah, nggak usah dipaksain, nggak usah ntar juga berubah, ntar juga ini, nggak usah gitu, karena pada dasarnya manusia kan nggak bisa berubah 100%. Ketika dia mengalami kekecewaan, dia akan balik ke sifat aslinya. Tapi harusnya gini Rizka, jadi kan waktu kamu single itu kan cukup lama ya. Nah, selama waktu itu apakah nggak ada orang yang mendekati, atau mungkin kamu punya keinginan lah untuk membangun rumah tangga yang lebih baik, artinya lebih selektif dalam memilih calon suami, atau mungkin ada hal-hal lain yang aku nggak mau nikah lagi gitu. Nah, kamu sebenarnya ada di mana gitu saya? Enggak sih, karena kalau dibilang selama itu kan udah 7 orang melamar pun saya nggak mau. 7 orang melamar kamu? Iya. Selama 4-5 tahun ini terakhir? Iya. Cuman saya nggak mau karena ya itu udah dicoba nggak cocok, ya nggak usah dilanjutin gitu, nggak usah maksain. Terus juga yang kedua, kenapa belum mau menikah itu karena untuk saat ini walaupun sendiri tapi dikelilingin orang-orang yang sayang gitu loh sama saya gitu. Jadi support sistemnya dari orang-orang sekeliling itu luar biasa, bahkan sampai ya gimana ya luar biasa lah pokoknya, ngebantu dalam hal apa aja. Jadi itu yang membuat kamu nggak tergesa-gesa untuk memilih atau melakukan hubungan yang lain gitu. Untuk menikah tuh nanti dulu, tunggu yang bener-bener pas banget gitu. Berarti artinya kamu nggak ada traumatik atau nggak ada kekecewaan atau ketakutan untuk menikah lagi, nggak ada dong? Nggak ada, karena dari pelajaran 2 orang ini tuh saya kan semakin bisa berpikir tenang. Di awal aja ya, yang namanya ibarat dicubit kan sakit dulu baru hilang sakitnya. Nah, dari situ kan kita bisa ngambil pelajaran. Jadi lebih legowo, lebih terima. Yang ya udah, yang dikasih itu ujian gitu. Yang dikasih sama Allah itu ada maksud. Bahkan perpisahan saya sama 2 orang ini pun ada maksud gitu. Jadi lebih kayak ya udah santai aja gitu. Sedikasih aja, tapi tetap berusaha ikhtiar untuk mendapatkan ya pasangan yang lebih baik gitu ya. Tapi nggak memaksa. Iya, tidak memaksa dan lebih selektif, hati-hati aja gitu kan, supaya semua itu tidak terulang. Gitu kan. Ya keren sih ya cerita hidupnya, mudah-mudahan kamu segera menemukan orang yang kamu cari sesuai harapannya. Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya, tetap semangat, karena kan nggak gampang loh menjadi single parent dengan 2 anak yang harus aktivitas bekerja, terus membagi waktu dan bermain dengan anak, dan ya banyak hal lah mungkin yang nggak mudah lah kamu lakuin. Dan mungkin kalau saya boleh tanya lagi, sorry ya, maksudnya sebelumnya ini kan status kamu kan single parent, artinya kan secara
lingkungan sosial itu kan mungkin orang tetangga atau siapa atau teman kerja atau apa itu kan pasti banyak, iya sebagian besar tahu mungkin ya, gitu kan. Nah, pernah nggak sih kamu menghadapi kayak cercaan atau maaf ya ejekan atau bagaimana kamu bersikap ketika kamu dihadapkan oleh lingkungan sosial yang maaf misalkan underestimate dengan status kamu? Ya kalau misalkan di lingkungan rumah itu ya saya termasuk orang jarang bersosialisasi ya. Tapi pernah waktu itu saya memang lagi seneng-senengnya nongkrong lah bahasanya, mungkin anak muda ya, di warung gitu. Nah di situ saya baru mau bersosialisasi, nggak taunya ada aja hal-hal yang kayak bikin saya itu jadi nggak nyaman kayak teman yang nongkrong itu kan hampir sebaya ya. Terus suaminya keluar itu kayak ada indikasi apa sih, ngegoda kali ya, baik dari gestur tubuh atau kata-katanya yang bikin si istrinya ini cemburu dan jadi gimana sama saya gitu, jadi sensi kali ya. Jadi kata saya lah, ini kok suaminya yang begini, kok saya yang disensiin, aturan kan suaminya yang diiniin. Dari situ saya memutuskan untuk di rumah aja sama anak-anak, kan udah seharian juga kerja. Jadi pulang udah anak. Kalau di lingkungan rumah kamu memilih untuk di dalam rumah karena ya lebih menjaga image aja, image kamu di depan orang-orang lain, padahal kamu nggak berniat untuk genit atau apapun itu, tapi mereka justru yang menyalahartikan gitu kan. Terus kalau misalkan di lingkungan pekerjaan gitu? Saya itu udah 7 kali pindah sekolah. Oh, kamu kerja di sekolahan? Iya, 7 kali pindah sekolah itu, dari guru, operator, sampai yang pekerjaan sekarang ini. Itu rata-rata karena saya tidak nyaman dengan lingkungan kerjanya? Dengan lingkungan kerjanya, karena rata-rata ya mungkin karena status saya kali ya, banyak yang kurang ajar. Terus itu yang alasan kamu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kan gini, sorry ya, kamu bilang lingkungan itu ya toksik lah, artinya nggak bagus, dan akhirnya kamu memilih untuk resign, untuk pindah sekolah. Emang kamu nggak sayang gitu misalkan dengan satu pekerjaan harus kamu tinggalkan, tiba-tiba kan harus mencari lagi? Oh ya, kalau untuk soal itu sih saya nggak pernah nggak pernah apa sih namanya ya, karena bapak saya punya pengaruh besar ya di bidang pendidikan. Jadi kalau untuk cari-cari sekolah untuk saya kerja itu termasuk mudah, makanya saya nggak pernah pikir-pikir kalau misalkan ada kerjaan yang bikin saya nggak nyaman gitu. Terus kalau kamu nggak berusaha untuk berdamai dengan lingkungan di pekerjaan kamu itu, maksudnya mencoba untuk cuek kayak study atau ada treatment kamu misalkan, oke lah gue harus lebih banyak diam atau apa, enggak? Ketika kamu nggak suka udah kamu keluar aja gitu? Kan sebelum saya keluar itu saya sudah berusaha dong menyikapi orang-orang itu kan. Cuman ketika kurang ajarnya berlebihan, kayak sudah main fisik ya, pegang segala macem, ya udah nggak bisa gitu. Kalau cuman omongan doang atau apa ya nggak masalah, tapi kalau emang sorry ya, emang ada ya kalau apa pelecehan secara langsung gitu ketika di tempat kerja gitu? Maksudnya secara fisik ya maksud aku? Ada. Tindakan itu? Ada yang terang-terangan ada. Kayak peluk gitu di umum, pegang tangan, pegang bahu. Oh, itu yang membuat kamu ibaratnya udah aku harus mengakhiri ini, artinya kamu harus pindah lagi gitu. Tapi kan menarik ya, kamu bilang kamu kerja memang suka berpindah ketika di lingkungan kerja itu udah toksik, terus nggak sehat, kamu nggak nyaman, kamu udah berusaha bertahan tapi nggak bisa, dan akhirnya kamu memutuskan untuk pindah misalkan. Nah, tapi kan kamu bilang juga di proses mungkin 4-5 tahun belakangan ini akhirnya segala harapan kamu tercapai di satu titik, sekarang kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai harapan dan layak, artinya secara penghasilan. Tapi kan di sisi lain juga kamu mendapatkan rumah, dan itu kan rumah kan sesuatu yang gak murah ya, artinya segala sesuatu itu ya kita tahu lah rumah di Jakarta itu berapa gitu. Mungkin kamu punya usaha lain ya selain, jadi kamu begitu beraninya meninggalkan pekerjaan kamu atau gimana? Saya sumber penghasilan kamu apakah hanya dari pekerjaan toh, atau kamu punya usaha lain? Apapun itulah, maksud saya kan agak bingung ya, ketika kamu kerja tapi kamu bisa beli rumah, terus kamu kalau nggak nyaman dengan
kamu santai dengan ya tinggal pergi aja gitu. Ya mungkin selain kamu punya kualifikasi atau memang punya skill yang bisa dijual untuk di pekerjaan, atau mungkin emang kamu punya usaha lain gitu maksudnya. Oh, kalau untuk itu yang pertama itu nekat ya, karena sudah merasa punya pekerjaan yang bisa nih, gitu. Jadi nekat kita beli rumah, kan pokok rumah dulu nih. Nah, selain itu juga kan saya punya hobi main sosial media tuh. Nah, di situ menghasilkan uang walaupun nggak banyak ya, tapi kan bisa lah nutupin di akhir bulan atau apa. Oh, berarti memang kamu ada pekerjaan sambilan gitu dengan bermain sosial media tapi menghasilkan uang gitu ya. Oh, wajar ya, jadi kamu nggak harus keluar urusan peralihan kan, biasanya kan orang kan butuh waktu untuk ya nggak langsung gajian lagi artinya bulan depan kan. Oh, berarti kamu ada tambahan dari situ. Ada yang cover keuangan. Ada yang cover keuangannya dari situ. Terus akhirnya dari situ pun kamu bisa ngumpulin, akhirnya kebeli rumah dengan segala prosesnya gitu ya. Tapi tetap ya modal nekat ya. Iya, tapi kan nggak semua orang berani nekat juga kan. Iya. Artinya walaupun itu hal positif ya, artinya kan spekulasi kamu berani, artinya karena memang kamu punya gambaran penghasilan atau pendapatan. Kalau mungkin dari kalkulasi dari gaji sekian untuk anak, terus dari pengendalian sosial media kamu, misalkan kamu jadi affiliate atau mungkin kayak yang artis yang suka mempromosikan barang-barang gitu, endorsement gitu kan. Nah, itu kan banyak hal yang bisa kamu dapat, jadi kan kamu udah memperhitungkannya, akhirnya kamu punya keberanian gitu. Tapi saya punya satu keyakinan ya, bahwasanya kalau setiap keputusan yang kita ambil itu pasti Allah kasih jalan. Kayak misalkan kita cuma stuck di sini, ya udah rezekinya segitu. Tapi kalau kita ambil satu hal lebih, ya nanti ditambah. Jadi setiap takaran itu sama Allah ditambah. Makin banyak takarannya ditambah. Kan ya, jadi maksudnya kalau kita pengen mendapatkan yang lebih, berarti kita harus berani melakukan yang lebih, dan artinya siap dengan segala konsekuensinya dan resikonya gitu. Jadi Allah pun akan mengikuti sesuai kemauan makhluknya gitu kan ya. Oke, thank you Rizka. Iya. Saya berharap ya Rizka maju terus, segera mendapatkan jodoh atau pendamping yang lebih baik yang sesuai ekspektasi kamu, dan sukses juga buat pekerjaan dan usahanya, dan salam untuk anak-anak ya. Terima kasih sudah mau berbagi cerita sama saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Rizka. Iya.